يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan dan juga atas nikmat yang sangat agung, sangat besar, nikmatul Islam wal iman. Sehingga dengan nikmat Allah, dengan rahmatnya, dengan izinnya, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita laksanakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat ruh, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu talqinul mayyit, mentalkin orang yang hendak meninggal di antara kita. Bapak Ibu barakallahu fikum, at-talqin, talqin itu sendiri maknanya adalah ta'limun atau tafhimun. Maknanya adalah mengajarkan, memahamkan, menuntun. At-talqinu ma'nahu ta'lim. Yang dimaksud di sini adalah mengajarkan, menuntun orang yang hendak meninggal agar mengucapkan kalimat yang paling bermanfaat di akhir hayatnya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, ajarilah, tuntunlah mautakum, orang yang hendak meninggal di antara kalian, la ilaha illallah, yaitu dengan kalimah la ilaha illallah. Para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Sunnah dilakukan oleh mereka orang-orang yang menghadiri saudaranya yang hendak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan kalimat la ilaha illallah, harapannya akhir daripada kalamnya, akhir daripada perkataan yang meluncur daripada lisannya adalah kalimatut tauhid. Karena siapapun orangnya yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi, man siapapun orangnya, umum Bapak Ibu, bahkan orang kafir, ya, orang kafir sekalipun kalau bisa mengucapkan kalimat thayyibah ini di akhir hayatnya, masya Allah. Man siapapun orangnya, man kana akhiru kalamihi, yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Masya Allah. Para ulama menjelaskan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah
yang diucapkan oleh seseorang kalau Allah mengizinkan akan mampu menghapus seluruh dosa yang pernah dilakukan. Kita memahami satu prinsip Bapak Ibu yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Yang namanya kebaikan-kebaikan itu di antara keutamaannya adalah menghapus dosa. Dalam hadis disebutkan wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Maka iringilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Antara dua salat, satu waktu salat menuju waktu salat berikutnya, kafarah ampunan, Masya Allah. Antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya ampunan. Intinya kebaikan itu menghapus keburukan. Ada yang mengatakan sebagian ulama bahwa dosa yang dihapus dari kebaikan itu dosa-dosa kecil. Namun sebagian ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan semakin besar satu amal maka potensinya juga semakin besar untuk menghapus kesalahan-kesalahan. Amal semakin besar maka kesalahan yang besar itu bisa dihapus dengan amal yang besar. Dan amal kebaikan yang paling besar menghapus dosa adalah tauhid itu sendiri, Bapak Ibu. Dan salah satu tanda daripada tauhid adalah kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Di mana Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi bahwasanya Allah memberikan janji kepada anak manusia, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, andaikan kamu bertemu denganku. Bertemu di sini artinya mati, Bapak Ibu. Bi qurabil ardi khataya, dengan bawa kesalahan, bawa dosa sepenuh bumi. Para ulama menjelaskan maksudnya sepenuh bumi ini sebagai gambaran akan besarnya, banyaknya dosa seseorang. Andaikan dosa itu diwujudkan secara nyata, bisa dilihat oleh mata, maka memenuhi bumi. Atau maknanya seberat bumi, saking banyaknya dosa. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kamu bertemu denganku, kata Allah, tidak dalam keadaan menyekutukanku dengan sesuatu apapun, yang penting bertauhid. La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka niscaya aku akan datang menemuimu, kata Allah, dengan sepenuh itu pula ampunan. Masya Allah. Maka bagi orang yang bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kalau Allah mengizinkan, maka luntur seluruh dosa yang pernah dilakukan. Ini keutamaan kalimat tauhid di penghujung usia, Bapak Ibu. Kemudian andaikan Allah ingin menghisap seseorang karena dosanya, walaupun dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, namun dia membawa dosa yang ia belum sempat taubat kepada Allah, maka ini diserahkan kembali kepada Allah. Namun satu catatan sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang bertauhid kepada Allah, kemudian kalau dilihat amal keburukannya lebih mendominasi dibandingkan amal kebaikannya, kalau Allah menghendaki diampuni secara cuma-cuma, Pak, walaupun ia belum taubat. Kalau Allah menghendaki dia masuk neraka lebih dahulu, namun tidak ada istilah kekal bagi orang mukmin ketika masuk ke dalam neraka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan akidah sekte atau kelompok yang menyimpang di dalam Islam, di antaranya kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Khawarij dan Mu'tazilah ini mereka memiliki keyakinan orang mukmin yang melakukan dosa besar dan tidak taubat sampai akhir hayatnya, mereka masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ya, berbeda dengan akidah yang kita yakini berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak sekali, Bapak Ibu, di mana nanti ketika penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, di sana akan dientaskan oleh Allah orang-orang yang memiliki iman walaupun sebesar biji sawi, dan hadisnya sangat banyak sekali. Ini sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pegangi. Baik, barakallahu fikum. Jadi kalimat la ilaha illallah ini berpotensi menghapus seluruh dosa, dan andaikan tidak menghapus seluruh dosa, minimal seseorang andaikan masuk neraka karena dosa-dosanya, ia tidak akan kekal di dalamnya. Bapak Ibu, barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan hal ini, mentalkin orang yang hendak meninggal di antara kita,
terdapat penjelasan para ulama. Mereka di antaranya ada Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam kitabnya Tadhkirah menyebutkan penjelasan akan hal ini, di mana cara mentalkin orang yang hendak meninggal adalah membisikkan ke telinga orang yang hendak meninggal kalimat la ilaha illallah. Ya, bisa kita dengan menggunakan seruan atau panggilan wahai ayah, wahai ibu, atau anaknya, atau siapa si fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah mengajak Abu Thalib, pamannya, di saat hendak meninggal, Rasulullah mengatakan, "Qul ya ammu, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah." Jadi bisa seperti itu, Pak. Ya. Apalagi kondisinya masih agak sadar, ya kita panggil namanya wahai fulan, wahai ayah, ya wahai ibu, ucapkanlah la ilaha illallah sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Dan juga bisa ketika kita mentalkin sembari kita membacakan hadisnya, hadis keutamaannya. Ya Pak, ucapkan la ilaha illallah karena Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Karena orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk surga. Boleh sembari kita menghadirkan hadisnya, Bapak Ibu, kita sampaikan kepada orang yang menampakkan tanda-tanda akan meninggal. Kemudian ketika orang yang hendak meninggal ini sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bagi yang mentalkinnya hendaknya menghentikan talkinnya dan tidak mengajak orang yang hendak meninggal itu berbicara dengan kalimat-kalimat yang lain. Ini jangan sampai kita keliru ya Pak. Sudah talqin, dan ini Masya Allah tidak semuanya bisa mengucapkan. Hari ini kita mengucapkan dengan mudah kalimat tersebut, tapi tidak semuanya ternyata kan. Bagi Bapak Ibu yang pernah menghadiri orang yang sakaratul maut, wah, nggak semuanya Pak. Walaupun mungkin sebelumnya sebagai ahlul jamaah, ahlul ibadah, wah nggak semuanya itu. Hanya pilihan Allah yang mampu mengucapkan kalimat ini. Ya. Jadi ketika sudah mengucapkan, wah ini berharga sekali, jangan diajak bicara dengan kalimat yang lain. Sudah mengucapkan kalimat ini malah ditawari makan minum gitu kan. Pak mau ngopi nggak Pak? Wah ini mau talqin lagi. Berarti kalimat akhirnya kopi, bukan la ilaha illallah. Tetapi yang ditalqin ketika sudah mengucapkan tersebut dan dia ngajak bicara, ya sudah kita jawab. Dia minta sesuatu kita berikan, walaupun setelah itu kita usahakan talqin lagi. Bukan berarti kalau sudah talqin dia ngomong kita nggak nanggapin, Bapak gimana ngomong udah ditalqin malah ngomong lagi, nambah kerjaan lagi, ini kan gitu. Ya nggak apa-apa, sayangilah orang yang hendak meninggal Bapak Ibu. Prinsipnya tadi ya, kalau orang sudah kita talqin dan berhasil, kita stop. Ya, kita tidak ajak bicara dia dengan tema-tema yang lain. Karena tadi harapannya sesuai dengan hadis Rasul. Kalimat yang terakhir terucap kalimat la ilaha illallah. Tetapi kalau si calon mayit ini ngajak bicara, maka kita jawab, kita tanggapi, bahkan kita memberikan apa yang ia minta selama yang diminta tidak melanggar syariat. Seperti ini prinsipnya. Barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian dalam mentalkin juga bisa menggunakan kalimat perintah, khususnya bagi mereka orang-orang yang masih sadar ya Bapak Ibu, diajak bicara, diajak mengucapkan kalimat ini, sampaikan hadis, ya kita menggunakan kalimat perintah. Ya, tapi bagi orang yang sudah ya kesadarannya menurun, cukup kalimat la ilaha illallah dibisikkan kepada dia, dekatkan lisan kita ke telinganya dan kita ajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menuntunnya. Tidak perlu dengan kalimat perintah, Pak ucapkanlah, nanti dia ngikuti ucapkanlah gitu.
Ya, jadi yang sudah menurun kesadarannya, proses sakaratul maut. Sakaratul maut itu apa sih Bapak Ibu? Sakaratul maut itu proses mengalirnya ruh meninggalkan jasad. Itu sakarat. Maka sakarat itu kata plural dari sakroh, maknanya mabuk, tidak sadar. Ya. Sakarat itu jamak, kata plural dari sakrotun. Sakroh itu enggak sadar, mabuk artinya. Ya. Jadi proses mengalirnya ruh dimulai dari ujung-ujung jari kaki kanan diikuti oleh ujung-ujung jari kaki kiri terus. Orang yang sering menghadiri ini akan tahu, oh ya, mulai dingin kaki kanannya, oh mulai dingin kaki kirinya. Itu udah proses, Pak. Dan tidak semua orang sadar. Ada orang banyakkan orang sudah tidak sadar, mulai proses sudah tidak sadar. Tidak bisa menyampaikan apa yang ia rasakan, tidak bisa mengutarakan apa yang ia lihat. Tapi ada orang-orang pilihan Allah masih bisa bicara. Dalam kondisi seperti ini masih bisa bicara. Padahal sudah proses sakaratul maut. Dan talqin ini kita tuntun kalimat thayyibah enggak harus nunggu sakaratul maut aslinya, Pak. Tapi sebelumnya kita ajak mengucapkan kalimat thayyibah. Ya, mengajak orang yang menampakkan tanda-tanda kematiannya walaupun belum proses sakaratul maut. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal ini yang menarik yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, bahwasanya pada saat talqin khususnya di samping para ulama itu boleh dengan metode khusus, Pak. Ini ada sebuah kisah seorang ahli hadis, seorang ulama ketika menghadapi sakaratul maut yang bernama Abu Zur'ah. Abu Zur'ah rahimahullah taala seorang alim. Teman-temannya juga seorang para ulama, orang-orang alim, Abu Nuaim, Abu Hatim. Ini diceritakan bahwasanya Muhammad bin Muslim bin Warah wa Abu Hatim Ar-Razi dakhala ala Abi Zur'ata wa huwa fin naza'. Kedua orang ini, Muhammad bin Muslim bin Warah serta Abu Hatim, kedua-duanya juga ahli hadis, itu menemui Abu Zur'ah dalam keadaan, yaitu Abu Zur'ah ketika dalam keadaan naza', dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian Muhammad bin Muslim yaqul li Abi Hatim, mengatakan kepada Abu Hatim, da'ana nadkhulu nulaqqinuhu syahadah. Izinkan kami untuk mentalkin kalimah syahadah. Kemudian Abu Hatim menjawab, inni la astahyi minallah an ulaqqina Aba Zur'ata dzalik. Tapi aku malu sama Allah mentalkin Abu Zur'ah, karena Abu Zur'ah ini alim, Pak. Ya, sama dengan kita, ada ustadz atau seorang alim kiai mau meninggal, mentalkinnya kok malu kan gitu. Mentalkin ulama gitu kan malu. Ini bagaimana caranya agar betul-betul kita bisa menunaikan hak persahabatan? Karena bagaimanapun perintah Rasulullah secara umum Bapak Ibu, baik yang alim mau yang tidak alim, yang awam, yang ulama, ya, itu Rasulullah merintahkan untuk supaya ditalqin. Kan gitu. Tapi kita malu, ini bagaimana caranya? Akhirnya mereka punya cara, Pak. Ya, jadi Abu Nuaim dan Abu Hatim ini duduk di samping Abu Zur'ah yang sudah dalam kondisi naza', sudah mengalami proses sakaratul maut. Keduanya membaca hadis tentang keutamaan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat seseorang. Namun dibaca secara komplit. Maksudnya apa, Pak? Komplit dengan jalur periwayatannya. An fulan dari fulan dari fulan dari fulan dari fulan. Yang mana biasanya kita itu membaca jalur periwayatan itu singkat saja, Pak. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ya, an Abdurrahman Ibni Aufin, an Abi Bakrin, kan itu. An Aisyata, langsung sahabat. Para perawi sebelumnya, ya. Jadi generasi sesudahnya ya, Pak, itu tidak disebut karena panjang. Kalau kita merujuk buku-buku induk itu lengkap. Sahih Bukhari menyebutkan perawi-perawinya secara komplit nyambung kepada Rasulullah. Fulan sampai Rasulullah. Ini para ulama ahli hadis hafal ini, Pak. Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal hafal hadis plus dengan jalur periwayatannya itu sejumlah 1 juta hadis. 1 juta hadis, Pak. Kita menghafal 42 hadis saja nggak kelar-kelar ini, Pak. Ini 1 juta hadis. Ini para ulama, Masya Allah, para ulama hadis
Ya, Abu Nuaim dan Abu Hatim Ar-Razi membaca jalur riwayat hadis ini. Fulan an fulan an fulan an fulan an fulan. Ternyata Abu Zur'ah melengkapi hadis yang membaca hadis tentang keutamaan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat, ya, di akhir hayatnya. Masya Allah. Jadi dia seorang ahli hadis, mendengar hadis dengan periwayatannya, beliau ngikuti, dan lisannya mengucapkan kalimah thayyibah di akhir hayat beliau. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Membaca hadis yang mulia itu, Masya Allah. Ya, ini juga memberikan satu pelajaran bagi kita. Biasanya Bapak Ibu, sesuai dengan sunnah yang dikabarkan oleh Rasulullah, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Orang yang membiasakan di dalam hidupnya satu pekerjaan, barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, Allah mematikan dalam keadaan seperti itu pula. Ya, makanya kalau kita punya aktivitas duniawiyah, jangan masukkan ke dalam hati kita, Pak. Al-Imam Al-Qurtubi juga menceritakan dalam kitab At-Tadhkirah, ya, di mana orang itu bekerja dulu diceritakan di kantor pos. Zaman dulu beliau menceritakan pekerjaannya menghitung angka-angka. Terus ketika ditalkin itu enggak mengucapkan kalimah la ilaha illallah, namun sibuk menghitung angka. Ini hati-hati. Para pedagang apapun, ya, yang biasanya keliling menggunakan suaranya, jualan apa gitu, jangan masukkan ke dalam hati. Takutnya ketika ditalkin bukan la ilaha illallah yang keluar, namun barang dagangannya. Ataupun orang yang membiasakan maksiat, meletakkan maksiat di hatinya, hati-hati. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, Allah matikan dalam keadaan seperti itu. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaih. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan tertentu, Allah akan bangkitkan dalam keadaan seperti itu, Pak. Masya Allah, ada orang yang bangkit dari kuburnya dalam keadaan sujud. Bangkit dari kuburnya, tangannya menembus kuburannya, untuk kemudian digiring ke mahsyar dalam keadaan sujud. Ada orang yang bangkit dalam keadaan bertalbiyah, karena mati dia dalam keadaan ihram, yang mengundang perhatian orang. Ya, sebagian orang itu takut akan dahsyatnya hari kiamat, hari akhir. Tapi ada orang yang bangkit dari kuburannya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, Bapak Ibu, kalau orang menjalankan satu aktivitas ibadah dan terhenti karena kematiannya, maka pahalanya akan mengalir sampai yaumil qiyamah. Itu keindahan yang luar biasa. Orang sholat belum selesai, ketika sujud meninggal, Pak. Itu pahala sholat terus nyambung sampai hari kiamat. Orang yang haji umrah dalam keadaan ihram belum selesai nih, aktivitasnya, manasiknya belum selesai ini, meninggal, itu sampai yaumil qiyamah, maka dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Orang yang mati sujud dibangkitkan dalam keadaan sujud, memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Wah, itu enak sekali itu. Makanya saya memberikan tip kepada para jamaah. Ada satu yang bisa kita lakukan, Pak, yaitu menghafal Al-Quran. Niatkan untuk menghafal Al-Quran. Yang penting niat dan dibuktikan dengan usaha. Sehari 1 ayat. Kalau enggak ya 2 hari 1 ayat. Senin sampai Jumat 5 ayat. Tiap hari diulang. Sabtu Ahad libur untuk mengulang 5 ayat tersebut. Terus pekan berikutnya 5 ayat jadi 10 ayat. Sabtu Ahad untuk murojaah. Sampai 1 bulan dapat 20 ayat. Mungkin sepekan libur dulu untuk melancarkan 20 ayat itu. Terus diulang polanya sampai nanti masing-masing ketemu dengan pola yang cocok untuk dirinya. Dengan catatan tahfidzul Quran, kalau bisa ada partnernya. Idealnya ada gurunya yang menyimak, yang perbaiki bacaannya. Kalau tidak ada partnernya. Kalau tidak, ya, waktu untuk malas itu lebih banyak daripada waktu untuk semangat, Pak. Kalau kita niatkan seperti itu, Bapak Ibu, walaupun sehari 1 juz, ternyata Allah panggil kita. Kita baru hafal 1 juz atau 2 juz, tapi niat kita tertanam dalam hati kita ingin menghafal Al-Quran, maka pahala kita tidak akan terputus sampai yaumil qiyamah, dan kita dinilai sebagai orang yang menghafal Al-Quran. Ini, Pak, ini rahasianya. Maka kita semangat beramal soleh kan gini. Ya, kita berharap ketika kita meninggal di tengah-tengah amal soleh kita belum selesai, tapi kita dipanggil oleh Allah.
di tengah aktivitas sholat, di tengah aktivitas haji atau umrah, di tengah membaca Al-Quran. Masya Allah, ini kematian yang dirindukan. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sunnah Rasulullah menghadapi orang yang hendak meninggal, yaitu menghadapkan orang yang hendak meninggal ke arah kiblat kalau memungkinkan. Seperti posisi orang yang meninggal ya Pak, atau posisinya kepala di sana diangkat sedikit agar wajahnya atau dadanya menghadap ke arah kiblat kalau memungkinkan. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat di mana seorang sahabat namanya Al-Bara' bin Ma'rur radhiyallahu anhu awsa ayyuwajjaha lil qiblati idha ihtadara. Beliau berwasiat agar dihadapkan ke arah kiblat pada saat proses sakaratul mautnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkomentar akan wasiat tersebut, asabal fitrah, hal yang demikian itu sesuai dengan fitrah kebenaran, fitrah Islam. Riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim. Jadi seorang sahabat berwasiat agar dihadapkan ke kiblat. Rasulullah sepakat asabal fitrah, agar meninggal menjadi ahlil kiblah, menghadap kiblat. Ya, karena kiblat ini arah yang sakral, Pak. Arah yang sakral, makanya ada kajian fikihnya terkait dengan masalah kiblat ini. Di antaranya kita dilarang menghadap atau membelakangi kiblat pada saat buang hajat. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, larangan ini apakah secara umum, maksudnya di dalam bangunan, di luar bangunan hukumnya sama, atau ada rinciannya? Ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan larangan ini ketika di tempat lapang, tidak di dalam bangunan. Ada yang mengatakan secara umum, ya, baik di luar bangunan atau di dalam bangunan, karena Abu Ayyub Al-Ansari ketika membuka wilayah Syam didapatkan toilet di sana itu menghadap kiblat. Akhirnya mereka tetap buang hajat di tempat toilet tersebut, namun berpaling, memalingkan badannya dan mereka beristighfar. Ala kulli hal, perbedaan pendapat ulama ya itu ada di sini. Namun intinya kiblat itu arah yang sakral. Sebagian ulama bahkan menyampaikan tentang adab-adab membuang ludah, Pak. Itu makruh hukumnya membuang ludah ke arah kiblat atau ke arah kanan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, jadi kiblat itu sakral. Orang yang meninggal diarahkan, orang yang hendak meninggal bahkan dihadapkan ke arah kiblat kalau memungkinkan. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, pertanyaannya, apakah orang yang hendak meninggal boleh dibacakan beberapa ayat atau surat dari Al-Quran? Orang yang hendak meninggal apa? Bolehkah dibacakan? Di sini ingin kita sampaikan sebuah riwayat dari Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Iqra'u, bacalah, ala mautakum, atas orang yang hendak meninggal di antara kalian, Yasin, surat Yasin. Sering mendengar kan Bapak Ibu? Pro kontra kan? Nah, kita bahas di sini. Ya, kenapa kok pro kontra? Kan ini penting nih. Ya. Oh, bacakan Yasin. Jangan. Enggak ada dalilnya. Kita bacakan. Ini ada hadisnya. Iqra'u ala mautakum Yasin. Namun bagaimana status hadisnya? Biasanya ada pro kontra dalam masalah hukum itu ketika tidak ada dalilnya secara definitif. Tidak ada dalilnya secara definitif, Pak. Ataupun ada dalilnya namun mereka berselisih tentang derajatnya, levelnya, statusnya seperti apa, sahih atau tidak. Hadis tentang membacakan surat Yasin terhadap orang yang tidak meninggal disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani wal Jamaah dan sebagian para ulama hadis. Namun dilemahkan oleh ulama-ulama hadis yang lain. Jadi ada dua kubu nih. Ada yang mensahihkan. Para ulama yang mensahihkan hadis ini berdasarkan bahwasanya apa? Para perawinya siqah, termasuk yang diperselisihkan adalah sosok yang namanya
Abu Usman, bapaknya Usman. Bapak Usmannya siapa nih, kan gitu kan? Kan kebiasaan orang Arab itu ternyata juga kita pakai loh, Pak. Khususnya dulu di kampung ya. Kalau orang itu sudah punya anak gitu ya, itu nggak disebut namanya. Orang Jawa bilangnya misalnya punya anak namanya Umar, Pak Nih Umar, kan gitu kan? Padahal bapaknya Umar namanya misalnya Pak Muhammad, itu Pak Muhammad kayak dilupakan. Yang datang siapa? Pak nih, Bapak tadi? Usman, bapaknya Usman. Paham ya Pak? Kadang-kadang malah dilupakan. Lah, di kampung tersebut itu banyak yang dijuluki Pak nih Usman. Nah, karena banyak anak-anak yang namanya Usman. Bapaknya siapa? Malah nggak terkenal. Lah, dalam hadis ini ada perawi namanya Abu Usman. Bapaknya Usman. Para ulama yang mengatakan hadis ini sahih mengatakan Abu Usman di sini adalah Abu Usman An-Nahdi. Ya, Pak nih Usman si fulan. Jadi ada satu penanda dan dia sikoh. Jelas hadis ini sahih. Para ulama yang mengatakan membaca surat Yasin ini dalam hadisnya ya ada perawi namanya Abu Usman, namun nggak diketahui ini Abu Usman siapa. Kalau tidak diketahui kita juga nggak tahu kualitas hafalannya Pak. Orang yang tidak diketahui statusnya, kualitas hafalannya bagaimana, dalam istilah ilmu hadis namanya majhul. Bocah majhul, bocah yang tidak diketahui statusnya majhul Pak. Kalau diketahui maklum kan gitu kan. Majhul itu tidak diketahui. Nah, kalau dalam ilmu hadis ada perawi yang majhul, ya itu tertolak Pak. Majhul kan gitu ya, tertolak, enggak diketahui hafalannya bagus apa enggak kan gitu kan. Makanya dulu para ulama hadis itu Masya Allah, hafalannya bagus-bagus. Imam Asy-Sya'bi itu Pak mengatakan maka tabtu sauda 'alal bayda. Aku tidak pernah menorehkan yang hitam di atas yang putih, dihafal semuanya. Masya Allah, itu luar biasa. Kalau ada orang yang hafalannya tercampur, di akhir hayatnya tercampur, buku catatnya hilang, ditolak. Maka sangat ketat disiplin periwayatan hadis itu. Ada orang yang membohongi kudanya saja dianggap berpotensi bohong kepada manusia, tidak diambil hadisnya Pak. Itu ada itu. Ya, dia punya kuda, manggil kudanya dengan tempat makanan yang biasa kuda itu makan. Sini kudanya datang. Ternyata embernya nggak ada makanan. Calon muridnya nggak jadi ngambil hadis dari calon gurunya itu. Orang kuda kok dibohongi. Bisa jadi nanti dia bohongi orang. Maka mulianya hadis Nabi seperti ini Pak. Masya Allah. Makanya kita semakin mengkaji Al-Quran dengan tafsirnya, semakin mengkaji hadis, semakin mantap kita terhadap Islam kita. Benar Pak? Sampai geleng-geleng kita. Ya Allah, Masya Allah. Jadi hadis yang sampai pada kita biasanya yang singkat-singkat itu, maksudnya jalurnya dipotong itu dah. Tapi kalau kita baca komplitnya, masing-masing rawinya kita baca biografinya, komentar para ahli hadis tentangnya itu komplit semuanya, sudah terbukukan, Masya Allah. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu rahmatullah. Jadi kembali pada bahasan kita, membaca Yasin untuk orang meninggal ada hadisnya tapi pro kontra. Yang mengatakan sahih perawinya Abu Usman An-Nahdi. Tapi yang mengatakan dhaif, itu enggak jelas Abu Usman siapa itu, majhul. Nah, tetapi ternyata para ulama mempraktekkan. Jadi mereka mengatakan lakin qiraatul Qur'ani indal marid amrun thayyib. Banyak para ulama mengatakan akan tetapi membaca Al-Qur'an untuk orang yang sakit, orang meninggal, sakit, orang yang hendak meninggal, amrun thayyib, perkara yang bagus. Wala 'ala Allah yanfa'uhu bidzalik. Ya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Maka kalau andikan kita membacakan ayat atau surat, ya kita niatkan secara umum Bapak Ibu, bacaan Al-Quran memberikan manfaat kepada siapapun orangnya. Dibacakan kepada orang yang sehat yang mendengar dapat pahala, dibacakan pada orang sakit bisa bermakna ruqyah, membacakan pada orang yang hendak meninggal, misalnya ada orang yang sakaratul mautnya itu susah misalnya, dibacakan Al-Quran. Kita mengharap keberkahan dari Allah melalui bacaan Al-Quran, memudahkan orang yang meninggal. Tapi nggak harus khusus. Kalau mengkhususkan tadi kan terjadi perdebatan yang panjang nih. Bolehkah membaca Yasin? Ya tadi Anda mengambil pendapat dari kubu yang mensahihkan,
atau dari kubu yang mendhaifkan. Paham ya Bapak Ibu? Tapi kalau Bapak Ibu milih Yasin secara umum, kan Yasin bagian daripada Al-Quran, ya silakan. Niatnya umum. Kalau khusus, ya berarti tadi Pak, Anda mengambil pendapat yang mensahihkan. Ya, kalau bacaan Al-Quran manapun, baca Al-Ikhlas, bacakan Al-Ikhlas, bacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Baqarah. Atau kalau saya beristihad nih, bukan istihad seorang alim, pendapat seorang pribadi, seorang awam, ya, mengambil satu kesimpulan bahwa orang yang hendak meninggal Bapak Ibu itu sangat dianjurkan untuk membesarkan hatinya di dalam rojak pengharapannya kepada rahmat Allah. Maka bacakan ayat-ayat surga, ya, Ar-Rahman misalnya. Tapi bebas ya Pak, nanti malah ngambil sunnah saya kan gitu kan. Ini contoh saja. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, bacakan terjemahnya nggak apa-apa. Janji tentang surga Allah, agar orang yang meninggal itu semakin besar husnudzonnya pada Allah. Maka para ulama itu memberikan nasihat seperti itu. Orang itu kan bagaimana mengelola hatinya di antara rojak dan khauf. Ada harap, ada cemas ya Pak. Maka dalam keadaan sakit, dalam keadaan hendak meninggal itu malah dibesarkan hatinya. Ingat, Allah Maha menerima taubat. Allah melipat gandakan kebaikan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memiliki surga yang pintunya lebih banyak daripada pintu nerakanya. Itu dibesarkan rasa harapnya, Pak. Maka boleh pilih ayat-ayat yang menggembirakan. Tapi ala kulli hal, setiap bacaan Al-Quran, ayat-ayat dan surat Al-Quran apapun itu memberikan manfaat kepada kita semuanya. Baik kita dalam keadaan sehat, baik kita dalam keadaan sakit, ataupun dalam keadaan hendak meninggal. Ya, ada orang yang susah ya, sakaratul maut 3 hari nggak rampung-rampung. Ya, itu Pak, bacakan. Harapannya apa tadi Pak? Harapannya agar memberikan manfaat bagi yang bacanya dan bagi yang mendengarnya. Barokah Allah turun. Tentang Yasin tadi kita sudah sebutkan ya Pak. Milih Yasin berarti siap pro kontra kan gitu aja. Oh ya, Yasin nggak apa-apa, secara umum boleh. Tapi kalau mengkhususkan, ya tadi kembali pada 2 madrasah, 2 kubu. Ada yang mensahihkan, ada yang tidak mensahihkan. Yang penting kita tahu jawabannya. Yang mensahihkan alasannya Abu Utsman di dalam rawi hadis itu adalah Abu Utsman An-Nahdi. Ini perawi yang ma'ruf. Sedangkan yang mendhaifkan mengatakan Abu Utsman ini Abu Utsman jadi-jadian, nggak jelas. Paham ya Pak? Ya, yang penting datanya ini penting. Kadang-kadang kita tuh diskusi tapi nggak tahu datanya. Katanya bid'ah. Kenapa bid'ah pokoknya? Nah, ini susah nih. Ya, susah kan, Pak? Ya, jadi kalau kita tahu ilmunya gampang. Baca Yasin boleh tapi niati secara umum. Kenapa umum nggak ada khusus? Karena kalau mengkhususkan hadisnya pro kontra. Nah, enak. Jadi bebas saja. Bacakan Al-Baqarah, bacakan Ali Imran, bacakan apapun dengan niat umum mengambil keberkahan Allah melalui bacaan Al-Quran. Ya, menggabung kedua-duanya, talqin jalan. Ketika ini menjelang akhir hayatnya talqin, kok sudah sehari 2 hari talqin susah, dia susah mengucapkan dan prosesnya lama. Bacakan Al-Quran agar mudahkan dia dalam sakaratul mautnya. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu terkait dengan membaca surat Yasin ya terhadap orang yang hendak meninggal. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, bolehkah kita mentalkin orang kafir? Jawabannya boleh. Hal ini berdasarkan dalil pertama, ajakan Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib yang masih kafir pada waktu itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadiri peristiwa kematian atau sebelum kematian seorang anak Yahudi yang berkhidmah kepada beliau. Ada seorang anak kecil ya, anak seorang Yahudi yang tiap hari membantu Nabi dan diizinkan oleh ayahnya. Ketika Rasulullah mengunjunginya, Rasulullah mengatakan aslim, masuklah ke dalam Islam. Wa fi riwayat Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan qul la ilaha illallah. Anak tersebut menoleh kepada ayahnya yang ngasih syarat ya, bagaimana nih dalam keadaan yang ini Pak, sudah susah bicara gitu ya.
ya sakit berat. Ayahnya mengatakan ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu Muhammad. Dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Masya Allah ya. Jadi boleh Pak. Namun ada perbedaan nanti. Kalau orang mukmin, orang muslim ditalkin tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetap dianggap sebagai muslim dan mukmin. Jangan sampai salah paham Pak. Kemarin saya mentalkin orang itu nggak bisa ngucapin Pak, wah akhirnya mati kafir dia. Nah, jangan. Nah, jadi bukan maknanya yang nggak bisa ngucapin kalimat ini kafir. Orang mukmin tetap mukmin. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan harapannya kalau kalimat ini tidak terucapkan oleh lisannya, ya supaya kalimat ini itu mampu betul-betul melekat di hatinya. Itu harapannya. Ya kalau orang kafir ditalkin nggak bisa mengucapkan kalimat ini, maka hukumnya secara zahir masih kafir. Ya ini bedanya Pak. Kalau orang mukmin tidak bisa mengucapkan, hukumnya mukmin. Kalau orang kafir nggak bisa ngucapin, jangan dihukumi mukmin. Nggak bisa ngucapin. Maksudnya apa? Dia tidak diperlakukan sebagaimana diperlakukannya jenazah kaum muslimin. Nggak ada kewajiban kita untuk mengkafani, ya mensolati, malah nggak boleh Pak. Ya memakamkan seperti kita memakamkan kaum muslimin. Ini orang kafir yang ditalkin namun tidak mengucapkan. Tapi kalau dia mengucapkan, masya Allah, wah ini rahmat Allah betul Pak. Di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, tapi intinya boleh. Mungkin di antara bapak ibu punya kerabat yang belum masuk Islam itu boleh. Kalau diizinkan oleh anak-anaknya misalnya, boleh nggak ditalkin? Oh silakan. Nah itu kesempatan, ajak talkin. Kalau sampai mengucapkan la ilaha illallah, itu dihukumi ya sebagai seorang muslim atau muslimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita menghadiri proses sakaratul maut ini, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah ya Pak. Karena pada waktu itu malaikat turun, waktu yang dihadiri oleh malaikat, jangan sampai kita mengatakan kalimat-kalimat yang buruk karena malaikat mengaminkan apa yang kita katakan. Saya tambahkan sedikit Bapak Ibu. Ya, kesalahan di dalam talqin diantaranya seseorang itu mentalqin terlalu sering dan mengulang-ulang. Terlalu sering. Jadi ada jedanya Pak, la ilaha illallah, tunggu gitu ya. Ya jangan ya karena buru-buruin waktunya mepet gitu kan gitu. Lah cepetan gitu ya. Dia enggak ngerasain susahnya sakaratul maut. Ya. Takutnya orang sebel malah sengaja menyelisih kalimat tersebut karena sebel sama yang mentalkin tadi. Ini pernah terjadi kepada Abdullah bin Mubarak, seorang ulama ya. Yang mentalkinnya itu enggak sopan, talkinnya itu kayak buru-buru gitu. Oh jangan kayak gitu ya. Kamu itu lastahtuhsinu wa akhafu an tu'dhiya musliman ba'di, kata dia. Kamu enggak bagus itu talqinnya itu enggak bagus. Khawatirnya kamu akan menyakiti orang setelah aku. Ya, kalau kamu mentalkin pelan, kalau sudah orang mengucapkan, dah jangan talkin lagi, biarkan orang yang sudah mengucapkan itu diam. Ya, jadi sering mengulang-ulang. Termasuk kesalahan juga adalah apa? Tadi mengajak bicara salah orang yang ditalkin mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan termasuk kesalahan talqin dilakukan oleh banyak orang dengan kalimat yang bersahut-sahutan. Dari atas mentalqin, dari samping kanan, samping kiri, samping bawah, bareng-bareng la ilaha ini. Itu termasuk kan. Ambil salah satu, dekatkan ke telinganya. Ya ajak, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Yang lain berdoa, semoga dimudahkan. Jangan semuanya saut-sautan ya Pak. Heboh, malah nggak benar ternyata. Ya, khawatirnya ini malah tambah sesek nih orang ini yang mau mati ini Pak. Jadi satu orang, ya talqin, siapa mentalqin, talqin. Jangan bareng-bareng. Ini termasuk yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kenapa talqin itu tidak dilengkapi dengan kalimah
syahadatul rasul, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jawabannya pertama sesuai dengan hadis. Hadisnya laqinu mautakum la ilaha illallah. Pertama. Yang kedua, talqin ini adalah menuntun orang dalam keadaan yang tidak sewajarnya, tidak dalam keadaan normal, Pak. Ya, kalau dalam keadaan normal ya jangan talqin kan 1 juz, ayo kan gitu. Nah ini kan kondisi kita nggak ngerti, Pak. Maka kalimat singkat la ilaha illallah. Walaupun para ulama mengatakan orang yang kesadarannya masih bagus mengucapkan kalimat thayyibah syahadatullah wa syahadatul rasul ini paling komplit. Jadi kalau orang bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu paling komplit. Tapi kalau nggak bisa ya la ilaha illallah. Ada sebagian orang ya talqinnya Allah Allah saja. Bagaimana ini? Kembali pada perbedaan para ulama. Ada sebagian orang melarang namanya dzikir mufrad. Bagian ulama Ibnu Taimiyah melarang itu. Dzikir hanya Allah Allah. Itu belum masuk kategori zikir secara syar'i. Sebagian ulama ya udkuru ismallah, sebutlah nama Allah. Ya, sebagian ulama mengatakan bukan zikir itu harus komplit subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah ini. Maka ulama yang mengatakan zikir mufrad tidak boleh, maka tidak boleh mentalkan dengan kalimat Allah Allah. Nah, ini pro kontra lagi. Kalau saya sudah ucapkan la ilaha illallah. Dan nanti kalau orang mengucapkan la ilaha mati gimana kok tidak ada Tuhan? Innamal a'malu binniyat. Amal itu sesuai dengan niatnya. Orang bisu pengen mengucapkan kalimah la ilaha nggak bisa, tapi hatinya innamal a'malu binniyat. Pada zaman Khalid ibn Walid ketika memimpin perang memerangi satu kaum itu pada taubat, tapi nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, Pak. Tapi mengucapkan soba'na. Yang para sahabat paham maksudnya, mereka itu ingin memeluk agama kita. Khalid bin Walid merintahkan para sahabat yang lain yang punya tawanan, siapapun di antara kalian yang punya tawanan, bunuh, eksekusi. Para sahabat enggan. Wah, ini gimana? Mereka kan sudah mengucapkan soba'na. Ya, sampailah perkara ini pada Rasulullah dan Rasulullah menegur siapa ini? Khalid bin Walid. Enggak boleh. Makanya innamal a'malu binniyat. Ada orang sudah mengucapkan enggak sampai, orang mukmin. Ya, Bapak Ibu, barakallahu fikum. Dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, saya kira cukup Bapak Ibu terkait dengan talqin ini. Ya, ada beberapa masalah mungkin talqin salah pemakaman bagaimana, tapi ala kulli hal ya para ulama sepakat akan kesunahan talqin sebelum orang meninggal agar kalimat terakhir yang terucap dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah. Ada beberapa sunnah yang kami sampaikan dan ada beberapa kesalahan ya jangan sampai kita lakukan dalam talqin ya Bapak Ibu. Ini walaupun ya kelihatannya sepele tapi ini ilmu praktek ya. Kita memberikan hak saudara kita, ya memberikan hak kepada saudara kita. Kalau bisa memang bukan hanya hak pada saat telah meninggal ya, tapi orang yang diberikan kesempatan untuk menghadiri orang yang ihtidar itu mempraktekkan sunnah ini. Tadi ada beberapa sunnah tentang talqin, tata cara yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup mungkin kalau ada pertanyaan kita beri kesempatan. Ya silahkan Pak. Ketika dibawa pulang atau enggak gimana Pak? Sudah dimakamkan di sana?
Maksudnya meninggal di Madinah dimakamkan di sana atau di... Oh iya, maksudnya sholat gaib berarti ya? Oh iya, sholat gaib. Iya. Baik. Sholat gaib. Baik. Pertama tentang keutamaan meninggal di Madinah. Itu hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan orang yang meninggal di kota Madinah maka halal baginya syafaatku, kata Rasulullah. Masya Allah, Pak. Maka asli hukumnya orang itu nggak boleh minta mati. Tapi boleh minta mati dalam keadaan baik, termasuk minta mati di Madinah itu boleh. Bapak Ibu ihram ketika haji atau umrah minta, ya Allah matikan hamba di kota Nabimu, itu boleh. Ya kalau hanya minta mati, kapan mati ya Allah, kapan mati gitu. Sudah rindu padamu padahal banyak utang aja kan gitu. Ya. Orang yang rindu sama Allah itu cirinya hidupnya enak tapi pengen mati, itu rindu itu. Nabi Yusuf wajahnya ganteng, istrinya cantik, anak-anaknya bagus-bagus, punya jabatan tinggi, harta banyak, minta mati lah, ini Masya Allah. Biasanya orang minta mati itu problemnya banyak, ngakunya kangen sama Allah tapi banyak problem. Tidak boleh minta mati kepada Allah karena keputusasaan dalam hidup. Boleh minta mati dalam keadaan baik, termasuk mati di Madinah. Kemudian permasalahan kedua, orang yang sudah meninggal di sana disolati di sana, apakah boleh disolati secara gaib di sini oleh keluarganya? Salat gaib para ulama ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama, itu tidak ada salat gaib. Tidak ada salat gaib bagi jenazah yang sudah disolatkan. Karena ada beberapa peristiwa pada zaman Nabi meninggal di luar Madinah, Nabi Muhammad tidak mensolatinya. Paham ya Pak dasarnya? Tidak ada salat gaib bagi jenazah yang sudah disolati, baik di Madinah atau di tempat yang lain. Ya. Ada yang mengatakan boleh, buktinya Rasulullah mensolati jenazahnya siapa? Raja Najasyi. Ingat kisahnya Pak? Kisah Raja Najasyi yang ada di Habasyah meninggal. Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin, mensolat-solatilah saudara kalian. Ya. Oh, Raja Najasyi kan mati di tengah orang kafir belum disolat, ya itulah pro kontranya. Pendapat yang ketiga mengkompromikan, ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, disebutkan salat gaib itu tidak dianjurkan untuk dilakukan kecuali terhadap para tokoh. Walaupun sudah ada yang mensolati, maka boleh disolati lagi. Misalnya ini ada ulama di Saudi, ulama di Yaman, ulama di Mesir, kan bukan di negeri kita. Atau bahkan di negeri kita ada alim terkenal namun beda kota dengan kita, sudah ada yang menyolati, kita boleh menyolati karena dia seorang tokoh. Ada berarti? Ada 3 pendapat. Gitu ya Pak. Berarti bukan perkara ijma', bukan perkara yang sifatnya kesepakatan para ulama. Ada yang membolehkan mutlak, baik ada yang menyolati atau enggak solati, ulang lagi solat bukan ulang tapi menambah solat gaib. Ada yang mengatakan enggak, solat gaib itu khusus bagi jenazah yang tidak ada yang menyolati seperti Najasyi misalnya. Ada kemudian yang ketiga, khusus bagi orang-orang walaupun sudah disolati, boleh disolat secara gaib, adalah mereka tokoh kaum muslimin, para alimnya, para ulamanya, ya para imam besarnya. Seperti itu ya Pak. Berarti ada 3 pendapat. Maka ini ranah istihadiyah. Ranah ijtihadiyah. Kalau ranah istihadiyah berarti kita longgar Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi ada yang lain Bapak Ibu? Ya silakan Pak. Mayyitakum mautakum. Iya. Iya baik. Tadi ingin kita jelaskan Bapak Ibu, mentalkin mayit setelah dimakamkan. Ya, saya sudah ringkas. Termasuk nanti pendapat Ibnu Taimiyah yang terkenal, ini ulama keras nih, ulama Wahabi. Bagaimana pendapatnya kan gitu kan? Baik, barakallahu fikum. Mentalkin setelah pemakaman, ada sebuah hadis talqinul mayyit ba'da dafn, itu riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Ya. Kemudian ada satu
kisah Abu Umamah memberikan wasiat agar ditalkin dengan kalimat syahadah setelah dimakamkan, tapi didhaifkan oleh Ibnu Shalah, Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Iraqi, ya. Itu didhaifkan oleh mereka. Yang menguatkan akan hal ini, riwayat ini, sebagian ulama seperti Al-Dhiya, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini punya syawahid, punya pendukung. Wah, ini lagi kalau udah berkontra pasti ada berkontra. Langsung saya nukilkan perkataan Ibnu Taimiyah langsung. Ini yang sering dipakai oleh teman-teman Salafi juga kan. Teman Salafi ini, teman sunnah lah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk Salafi semua, sunnah semuanya kan gitu, Pak. Ya, nama ini nama bagus, Salafi artinya mengikuti para salaf kan gitu. Sunnah artinya itu sunnah Nabi. Aswaja artinya ahli sunnah wal jamaah. Kan itu ya, Pak. Jangan tertipu dengan nama. Nanti kita tuh mudah terombang-ambing. Ya, lihat orang yang komitmen dengan agamanya bilang Wahabi kan itu jadi takut. Melihara jenggot walaupun ada perbedaan pendapat kan, oh ada orang melihara jenggot karena cinta dengan Nabi kan gitu kan. Walaupun secara fikih nanti ada perbedaan. Jangan mudah-mudah mengatakan demikian. Orang yang cingkrang itu ada istihadat para ulama. Istihadat para ulama, walaupun sebagian orang mengikatnya dengan sifat sombong. Tapi ada ulama yang mengatakan umum. Jangan memudah-mudahkan, mentahdir ya sesama kita, jangan memudahkan. Hati-hati Bapak Ibu. Taib. Ya. Su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, hal yajibu talqinul mayit ba'da dafni? Apakah wajib mentalqin ya orang yang sudah meninggal setelah pemakaman? Fa ajaba talqinuhu ba'da mautihi laisa wajiban bil ijma'. Perhatikan Bapak Ibu. Mentalqin orang yang sudah meninggal baru saja setelah dimakamkan itu bukan yang wajib menurut ijma, bukan wajib ya. Hati-hati. Diksi yang dipilih oleh beliau. Tidak wajib secara ijma. Kemudian beliau mengumpulkan tentang hal ini terbagi menjadi 3 pendapat. Beliau mengatakan fihi salasah, fal aqwalu fihi salasah. Al istihbab, mustahab dianjurkan. Ya, ini banyak dari kalangan ulama Syafi'i ya. Ada mengatakan karahah, makruh. Makruh, tidak disukai. Yang ketiga al-ibahah, mubah. Wa hadza a'dalul aqwal. Dan Syekhul Islam mengatakan yang terakhir yang hukumnya mubah itu adalah pendapat yang paling lurus. Nah, berarti Syekhul Islam mengatakan mubah saja. Lah kok setelah dimakamkan malah ditalqin gimana? Bagi yang mengatakan ditalqin supaya apa? Supaya ini bermanfaat untuk meneguhkan saudaranya. Karena ia mendengar sebagaimana ia mendengar suara sendal para pentakziahnya. Ada mengatakan nggak usah ditalqin. Dia mendengar suara sendal, kan hadisnya tentang suara sendal. Mana ada dia mendengar perkataan orang. Ada lagi mendengar, buktinya ada hadis bahwasanya orang yang menziarahi nanti ruhnya dikembalikan dan menjawab salam. Panjang ya Pak. Ya, kita coba kembali pada tadi pendapat yang dinukil oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan ini mubah saja. Mubah saja. Jadi dalam masalah talqin ini ada 2 posisi ya Pak. Talqin sebelum meninggal itu para ulama sepakat akan kesunahannya, agar kalimat yang terakhir adalah la ilaha illallah. Talqin setelah dimakamkan, menurut Syekhul Islam ada 3 pendapat. Berarti enggak sepakat. Beliau mengatakan ada pendapat yang mensunnahkan, mustahab. Mustahab itu beda dengan sunnah menurut satu istilah. Ada yang memakruhkan, ulama makruhkan. Enggak ada contohnya. Kemudian yang ketiga, mubah ya boleh saja, enggak wajib. Makanya kalau enggak ditalqin ya biasa saja. Syekhul Islam lebih cenderung pada pendapat yang ketiga, mubah saja. Mubah ya boleh, silakan, enggak ya silakan. Ya seperti ini ya Pak. Kalau kita ikut hadis Nabi Muhammad itu setelah memakamkan para sahabat memang tidak ada, memang hadis yang kuat itu enggak ada Pak. Walau sebagian ulama mengatakan ada hadis pendukung-pendukung yang menguatkan tentang hal ini. Yang betul-betul sahih itu Rasulullah memintakan kepada para sahabat doa agar saudaranya dikuatkan ketika menjawab pertanyaan. Begitu ya Pak. Talqin setelah pemakaman itu menjadi pro kontra. Kalau talqin sebelum meninggal, ijma' kesepakatan para ulama akan kesunahannya. Sunnah, nggak wajib Pak. Kalau ada orang mau meninggal kita nggak talqin, nggak kena dosa juga. Sunnah, artinya sunnah yang tidak wajib hukumnya. Boleh satu lagi Bapak Ibu? Ya satu ya, terakhir silakan Pak. Iya, hidupnya itu dia membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah berarti membaca kalimah thayyibah. Termasuk tanda-tanda husnul
khatimah, ya Pak. Jadi ada beberapa tanda husnul khatimah: mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mengucapkan kalimah thayyibah, membaca Al-Qur'an, baca zikir, atau terkait dengan tempat meninggal di Madinah. Salah satu tanda. Namanya tanda itu enggak jaminan ya Pak. Makanya Syekh Abdul Aziz At-Tarifi itu mengatakan, hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan meninggal di hari Jumat atau malam Jumat itu, kata beliau, enggak ada yang sahih. Sampai seperti itu, mengkritisi. Karena keutamaan seseorang itu dengan amalnya, bukan waktunya. Ada yang mengkritisi seperti itu. Walaupun tidak kita tampik bahwasanya keutamaan seringkali juga dikaitkan dengan waktu dan tempat. Ya Pak ya. Ya. Rasulullah yang menyampaikan hadis bahwasanya orang yang meninggal di malam Jumat maka akan selamat dari fitnah kubur. Rasulullah meninggal di hari apa? Ya, Senin, aman berarti Pak. Ya. Jadi aman insyaallah. Jadi jangan hanya fokus harinya, ya. Jangan fokus harinya. Rasulullah yang menyampaikan tentang keutamaan meninggal di hari atau malam Jumat, walaupun hadisnya perlu pembahasan lebih lanjut. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari Senin. Saya kira cukup Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga diberikan panjang umur yang barokah, panjang umur dengan kesehatan yang sempurna, dan dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama-sama Pak.